Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat miliknya Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Kami ada sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami menikmati perjalanan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang memberkati kami, sehingga kami boleh bertumbuh secara rohani. Dan dalam kehidupan jasmani pun kami tak kekurangan sesuatu apapun. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan hari ini kami datang beribadah kepada Engkau. Mari bawa masuk kami dalam hadirat-Mu. Biarlah kami bersukaria beria-ria di hadapan Allah yang maha besar itu. Biarlah Engkau mengurapi kami, hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan kami semua jemaat-Mu, diurapi oleh kuat kuasa Roh Allah. Kami bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, kami siap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersyukurlah kepada Yang bawalah pujian baginya, karena jalannya Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, kasih dan keselamatanku, Yang menolongku, yang di hidupku. Kau yang berjaya. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau yang berjaga, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau murah.
bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita, Bapak Ibu. Ku kenal kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku hampiri tata kasih karunia Bapa. Katakan kekuatanmu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kau-lah ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di terjadi di sini. Aku percaya Tuhan, bahwa kami telah menang bersama dengan Tuhan. Menang atas dosa dan maut, karena Engkau tidak saja mati bagi kami, tapi Engkau bangkit bagi kami, yang menunjukkan Engkau Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami Tuhan, karena kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, kelemahan, biarlah kuasa Tuhan yang menopang hamba-Mu. Sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Puji-pujian yang dahsyat ya. Pemain musik dan juga worship leader, singer, semua begitu semangat ya, membawa kita untuk menyembah Tuhan. Luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya setiap berdiri di mimbar ini, saudara, menyampaikan firman Tuhan, bergetar, saudara. Bergetar karena saya harus menyampaikan pikiran hati Tuhan. Bergetar menyampaikan firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk saudara sekalian, tapi juga untuk yang menyampaikannya juga. Satu pergumulan, saudara. Seperti apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Ya. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah merawat komitmen kebersamaan. Ya. Tema tahun ini adalah bersama lebih kuat. Kemudian tema minggu ini dan minggu yang lalu juga berbicara tentang kebersamaan, tentang kesatuan semuanya. Satu tema yang menantang dan akan terus menantang gereja.
Kan inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus. Saudara ingat di Yohanes pasal 17. Doa Tuhan Yesus supaya gereja bersatu. Doa Tuhan Yesus yang panjang. Saat-saat dia akan menghadapi penyaliban. Saat-saat dia akan menghadapi satu penderitaan yang luar biasa. Dan dia teringat kepada murid-muridnya. Dia berpesan, bahkan dia berdoa supaya gereja, orang percaya bersatu. Kenapa? Saudara? Karena Yesus tahu saat Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, maka akan banyak tantangan aniaya yang coba melemahkan iman murid-muridnya, yang coba memisahkan, mencerai-beraikan murid-muridnya. Dan ini sebuah tantangan akan terus selama gereja masih ada di dunia ini. Mari saya akan mengajak sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan sesuai dengan nats yang diberikan kepada saya. Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian ayat 16 sampai dengan 19. Saya sudah siapkan di PowerPoint, Bapak Ibu bisa melihat. Ya. Demikian firman Tuhan. Penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Bani Ruben dan Bani Gad memiliki banyak ternak. Wah, banyak ya ternaknya. Diberkati Tuhan. Tak terbilang banyaknya. Ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tepat untuk peternakan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben datang kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat serta berkata, sana kurang begitu kelihatan. Atarot, Dibon, Yeser, Nimra, Hesbon, Eliale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Oke ya. Tepat ya dikatakan sana. Tepat untuk peternakan dan hamba-hambamu ini punya ternak. 5. Kata mereka lagi, jika kami mendapat kemurahan hatimu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini menjadi milik kami. Janganlah menyuruh kami pindah ke seberang sungai Yordan. Kemudian ayat 16 ya. Ya, ayat 16. Kemudian mereka mendekat kepadanya dan berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan bersegera berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempat mereka. Sementara itu anak-anak kecil kami akan tinggal dalam kota-kota berkubu, terlindung dari penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan ini di sebelah timur. Seru ya. Oke ya. Oke. Kata ini mungkin tidak asing bagi kita, saudara. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini merupakan semboyan zaman-zaman kemerdekaan dulu ya, tentu punya maksud makna yang dalam. Khususnya untuk Indonesia yang beraneka beragam, yang majemuk ya, dari berbagai macam hal. Mengingatkan supaya ada persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Saudaraku. Tentu hal ini juga bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita, di berbagai bidang kehidupan kita. Saudaraku. Di pekerjaan, di keluarga, ya, di pelayanan, di gereja. Saudaraku. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak iblis mengganggu atau menggoda Adam dan Hawa,
maka jatuhlah nenek moyang kita. Terus iblis bekerja sampai hari ini, saudaraku. Iblis bekerja tidak tinggal diam. Bahkan dengan masif, ya, berbagai cara dilakukan oleh iblis, saudaraku. Sekiranya mungkin untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan keluarga-keluarga, menjatuhkan anak-anak muda, ya, bahkan menjatuhkan anak-anak kecil dengan berbagai macam bentuk dan alat sarana yang dipergunakan oleh iblis, saudaraku. Karena itulah Yesus harus turun, saudaraku. Yesus harus turun menyelesaikan ini, saudaraku. Maka kita tahu Yesus turun ke dalam dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Tapi apakah iblis berhenti? Tidak, saudaraku. Ada, tetapi kita bersyukur bahwa kemenangan Yesus di atas kayu salib atas segala dosa dan maut, saudaraku, itu kemudian memperlengkapi orang percaya. Itu kemudian menyelamatkan manusia dari dosa. Firman Tuhan berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka lahirlah gereja. Gereja bukan sekedar organisasi, tapi di dalamnya adalah sebuah organisme yang hidup. Orang-orang yang hidup dan bergerak di sananya. Orang-orang yang telah diperbaharui. Orang-orang yang memiliki hati yang baru. Orang-orang yang punya tujuan ke depannya, saudaraku. Itulah gereja, saudaraku. Dan Bapak Ibu dan saya adalah gereja, saudaraku. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada tema ini, saudaraku. Merawat komitmen kebersamaan, saudaraku. Oke. Sebelum ke sana, saya perlu sampaikan sedikit, jelaskan mengenai konteks latar belakang ayat ini, saudaraku. Ya. Dalam konteks ayat yang sudah kita baca di sini menjelaskan ketika itu bangsa Israel bersiap untuk menyeberang Sungai Yordan. Bani Ruben dan Bani Gad melihat ketika mereka dalam perjalanan melihat tanah yang subur, yaitu tanah Yeser dan tanah Gilead, ya. Daerah yang telah dikalahkan oleh Tuhan diberikan untuk umat Israel. Bani Ruben dan Bani Gad melihat bahwa tanah itu tepat, tanah itu subur dan baik, ya, sangat baik untuk peternakan. Mereka jeli melihat itu, saudaraku. Mereka jeli melihat ada kesempatan, ada peluang, ya, melihat tanah yang subur. Kalau dalam dunia bisnis mungkin tajam, saudaraku. Melihat ada kesempatan peluang di bisnis. Dan mereka jeli melihat itu semua, saudaraku. Dan kemudian singkat cerita mereka mengingini kalau bisa diberikan kepada mereka untuk mereka tinggal bersama keluarga dan sukunya, terutama Ruben, Gad, dan kemudian ada Manasye yang mengikuti, saudaraku. Ada tawar menawar di sana dengan Musa, saudaraku. Ya, maka di ayat-ayat yang sudah kita baca ada dialog di sana, ada tawar menawar dan minta kepada Musa, sekiranya mungkin berikanlah tanah itu kepada kami untuk kami boleh tinggal diam di sana, membawa istri kami, istri-istri kami, membawa keluarga kami, membawa anak-anak kami. Tapi yang terutama adalah memang banyak ternaknya, saudaraku. Itu yang mereka perlukan, ya. Itu yang mereka butuhkan, saudaraku. Bagaimana respon Musa, saudaraku? Musa awalnya tidak begitu setuju. Musa tidak mengizinkan, saudaraku. Kenapa? Alasan Musa adalah kamu tinggal di sini, stay di sini, sementara saudara sesukumu berjuang, saudara sesukumu berperang, saudaraku, merebut daerah-daerah yang belum ditaklukkan, saudaraku. Ya. Tapi yang menarik sini, saudaraku, ada dialog di sana. Ada negosiasi, ada tawar-menawar, saudaraku. Yang tadinya Musa tidak mengizinkan, kemudian Musa mengizinkan dengan catatan, saudaraku. Ada catatan di sana. Silakan kamu dirikan tanah di sana Gilead, ya, Yeser, tetapi jangan lupa, saudaraku.
harus membantu saudara-saudara sesuku yang lain yang masih harus berjuang untuk merebut tanah-tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang masih belum ditaklukkan. Saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pembelajaran di sini, saudaraku, yang kemudian akhirnya memang Bani Ruben, Gad sepakat, ya, mereka sepakat, mereka berkomitmen, oke, ya, saya akan maju ikut bertempur, berperang dengan saudara suku yang lain, saudaraku. Kira-kira gitu ya, sedikit saya jelaskan, saudaraku, latar belakang konteks ayat ini, saudaraku. Ada pembelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, saudaraku. Yang pertama adalah tidak boleh mementingkan diri sendiri atau kelompok, saudaraku. Ada alasan yang digunakan atau ada alasan yang bisa dipahami oleh suku Gad dan Ruben kenapa mereka ingin di sana, saudaraku. Ini penafsiran, saudaraku, ya. Yang pertama adalah tanah itu sudah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, diberikan untuk umat Israel. Karena mereka rupanya di luar tanah perjanjian ini, tanah Kanaan ini ada tanah yang subur. Ya. Karena tujuannya memang tanah Kanaan. Itu yang diberikan Tuhan. Ya. Itu tujuannya, saudaraku. Yang kedua adalah barangkali jika tidak ditempati pada waktu itu, ya, jangan sampai kemudian tanah itu direbut kembali oleh musuh. Atau bisa jadi ada pihak-pihak lain, saudaraku, yang kemudian menguasai tanah itu. Berkecamuk saya kira di pikiran-pikiran Bani Gad dan juga Ruben, saudaraku. Jika mereka menunggu mungkin seluruh Israel, wilayah Israel berhasil didapatkan, maka wilayah yang paling awal yang mereka maksudkan tadi jangan sampai kemudian direbut, saudaraku. Kenapa Musa kemudian mengingatkan kepada Bani Ruben dan Gad? Musa mengingatkan masa lalu, saudaraku. Kalau Bapak Ibu membaca Bilangan pasal 13, bagaimana ketika Musa menyuruh ada 12 pengintai, saudaraku. Ya, survei dulu, ya, untuk melihat tanah perjanjian ini bagaimana keadaannya, seperti apa tantangannya, ya, seperti apa tanahnya, seperti apa musuh-musuhnya, saudara. Dan kita semua tahu Bilangan pasal 13, dari 12 orang pengintai, 2 orang yang berpikiran positif, yang 10 orang membawa kabar yang melemahkan. Wah, di sana musuh-musuhnya tinggi besar, ya, raksasa. Ya. Jangan ke sana, kira-kira gitu, saudara. Dan ini melemahkan. Tapi kemudian tampillah Yosua dan Kaleb. Maka Tuhan memuji mereka sebagai 2 orang yang punya pikiran positif, saudara. Ya. Dan singkat cerita kemudian mereka berangkat, saudara. Terus dalam perjalanan merebut itu, saudara, sampai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengalaman masa lalu bisa jadi pembelajaran, saudara, untuk melihat hari ini, saudara. Tuhan pakai pengalaman masa lalu dalam kehidupan setiap kita. Ya, baik di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan gereja, saudaraku. Apa sih yang Tuhan mau, saudaraku? Ya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, saya kutip firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ini penerapan di zaman hari ini. Tadi perjalanan lama saya bawa ke kehidupan penerapan untuk di zaman kita hari ini, saudaraku. Konteks situasi berbeda dengan zaman dulu, tapi prinsip kebenaran tidak akan pernah berubah, saudaraku. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah
Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada kecenderungan manusia egois. Di sini tidak ada, saudara. Tapi adanya sono-sono, sana-sono. Ada kecenderungan dalam hati manusia egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Ada menarik dari ayat ini, saudara. Ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini tidak mudah loh, saudara, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita hari-hari kita. Menganggap yang lain lebih utama. Bisa juga berbicara menganggap orang lain lebih hebat dari diri sendiri. Wow, ini pemain gitarnya Yongki ini hebat loh. Saya sih belum ada apa-apanya. Tapi dia luar biasa. Worship leadernya hebat nih. Saya belum ada apa-apanya. Memang dia bagus. Dan seterusnya. Ya. Yang menganggap lain lebih baik, lebih bagus. Tidak apa-apa, saudara. Memang pada prinsipnya orang kan semua ingin dipuji. Kalau bisa, saya nomor 1. Makanya ada kecap itu nggak ada kecap nomor 2, tidak ada ya. Tapi kecap nomor 1 katanya. Kalau Bapak Ibu melihat foto di saudara ya. Biasanya kalau kita lihat foto, siapa yang dilihat dulu, saudara? Wajah siapa, saudara? Wajah siapa, saudara? Diri sendiri, ada nggak wajah saya? Dia nggak lihat wajah yang lain dulu, wajah saya ada nggak ya? Ya wajarlah manusia lah, ya. Tapi Yesus mengajarkan, biarlah kita dengan rendah hati menganggap yang lain lebih baik, lebih bagus, lebih luar biasa. Toh sama juga tujuannya memang untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Amin, Bapak Ibu, luar biasa. Nah, karena itulah Paulus mengingatkan kepada kita juga Roma pasal 15 ayat 1-3 saya bacakan ya. Nah ini saudara, kita yang kuat wajib penanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, lagi-lagi saudara. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita, Bapak Ibu dan saya harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Demi siapa saudaraku? Demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata hinaan cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi kesukaannya adalah mungkin membantu orang, menolong orang bagaimana dia bertumbuh. Mengajarkan, membimbing, itu luar biasa. Bayangkan saudara, model gereja mula-mula, wah luar biasa saudara. Kita bisa belajar dari kehidupan model gereja mula-mula, saudara. Yang setia dan tekun, ada persekutuan kuat di sana. Ya. Wah luar biasa, saudara. Dan Tuhan memang merindukan seperti itu. Saudara. Ya. Islamasi ini diperlengkapi dengan berbagai macam karunia, banyak, saudara. Nanti saya sedikit singgung ke sana, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana merawat komitmen kebersamaan. Komitmen itu apa, saudaraku? Di sana ada keterikatan, ada perjanjian, saudara. Ya, kalau suami istri yang menikah, laki perempuan menikah, ada perjanjian di sana. Hidup semati, ya, dan seterusnya. Sampai maut memisahkan. Ya. Tapi tidak mudah menjalani ini, karena ternyata janji-janji juga dilanggar. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, pentingnya membangun komunikasi yang baik. Ini yang nomor 2. Munculnya kesalahpahaman, bahkan berujung ada perpecahan atau konflik, tak ada. Ya, karena tidak adanya dibangun komunikasi yang baik. Saudaraku. Kalau kita melihat contoh dari gereja jemaat Filipi, saudaraku.
Ya, contoh aja. Jemaat gereja Filipi itu luar biasa. Dia dipuji oleh Paulus. Ya, saya tidak akan panjang lebar, saudara bisa membaca bagaimana pujian Paulus, ya, terlihat dari ayat-ayat yang dia tulis. Filipi pasal 1 ayat 5, pasal 4 ayat 10, kemudian ayat 14, 18. Paulus memuji jemaat Filipi yang punya peran, ya, ikut mendukung dalam pelayanan misi penginjilan, mendukung dalam banyak hal, saudaraku. Bahkan Paulus berkata, aku sangat bersuka cita, ya, bersuka cita melihat jemaat di Filipi mensupport, mendukung, dan seterusnya, saudaraku. Tapi bagaimanapun memang gereja, ya, ini bukan gereja yang sempurna, saudaraku. Ternyata dalam gereja ini juga ada perpecahan, ada perselisihan. Mari dikatakan Filipi pasal 4 ayat 2. Saudara bisa melihat di sana. Sintike, saya salah nanti ya. Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Saudara. Pasal 4 ayat 2. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ada potensi, ada benih-benih di sana. Perselisihan, perpecahan, saudaraku. Memang gereja jemaat di Filipi ini luar biasa. Pada zaman itu ada tantangan yang luar biasa. Dari luar, tantangan iman, ada penganiayaan di sana, saudaraku. Terhadap anak-anak Tuhan, terhadap iman Kristen, saudaraku. Sehingga Paulus perlu memberikan support, dukungan, semangat kepada mereka. Paulus berkata, kepada kita diberikan bukan hanya karunia untuk diselamatkan, percaya, tetapi menderita bagi Kristus. Di tengah-tengah tantangan waktu itu. Tetapi di dalam gereja juga, jemaat Filipi, ada juga nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Injil, saudaraku. Ada tantangan di luar, ada tantangan di dalam juga ada tantangan, saudaraku. Itu yang luar biasa dihadapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar di sini bahwa kalau satu gereja ada perpecahan, itu belum membuktikan bahwa gereja itu gereja yang jelek. Tidak, seperti di Filipi ini, Paulus memuji loh. Memang gereja tidak sempurna. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh William Barclay, seorang penulis. Dia mengatakan begini, saudara. Bahaya yang mengancam gereja jemaat Filipi adalah perpecahan atau perselisihan. Dalam arti tertentu, ini adalah bahaya bagi semua gereja yang sehat. Sehat loh gerejanya. Ya. Kalau orang-orang bersungguh-sungguh dan kepercayaan mereka betul-betul penting, berarti bagi mereka, maka mereka akan condong untuk gegeran ya. Itu gegeran bahasa apa? Gegeran itu saya melihat di KBBI itu condong akan muncul ada keributan, ya, satu dengan yang lain. Makin besar semangat mereka, makin besar bahaya bahwa mereka akan geger, akan ribut. Kenapa? Ada yang semangatnya positif supaya maju, bisa jadi. Tapi oleh yang lain bisa jadi disalahpahami, saudara. Makanya doa Tuhan Yesus sudah tahu, saudara, akan terjadi seperti itu. Yang satu semangat positif ya. Tapi bisa jadi tidak ada kena perpecahan jika gereja itu mungkin suam-suam saja. Ketika ada pelanggaran, ketika ada yang dilakukan kesalahan, sebuah kesalahan dan seterusnya, mereka tidak peduli. Sudahlah, aman. Tapi itu sebuah gereja, dan kita mau, terus kita maju terus ke depan. Penerapannya, jangan terus cepat menganggap jelek gereja yang mengalami perpecahan. Karena perpecahan, perselisihan itu mungkin. Saya kutip saudara ya. Saudara setuju, tidak setuju silakan. Bahkan menunjukkan semangat mereka yang hebat. Demikian sebaliknya, jangan juga terlalu cepat memuji gereja yang tidak pecah.
mungkin ada kesuaman, mungkin ada ketidakpedulian mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi gereja bukan hanya gedung atau merek, tapi kita ini gereja, anggota tubuh Kristus. Paulus tentu saja menginginkan ada kesatuan gereja di Filipi, saudara. Pasti, saudara, kita semua menginginkan ada kesatuan untuk kemajuan ke depan, saudara. Kita kembali kepada teks ini, saudara. Pentingnya memang membangun komunikasi. Dan itulah dikatakan firman Tuhan. Yang kedua, Yakobus pasal 1:19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kalau kita tanya, orang lebih suka mendengar atau lebih suka berkata-kata? Padahal mendengar itu kekuatan yang dahsyat, saudara. Mendengar, saudara. Tentu kita sukanya mungkin berkata-kata. Jadi kadang ada dua orang yang berbicara nih. Yang satu dia mendengar, yang satu banyak bicaranya. Ya tidak boleh, silakan saja, saudara. Tapi Alkitab mengatakan di sini, firman Tuhan. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa, saudara? Marah. Ya. Mari kita praktekkan di kehidupan, segala bidang kehidupan kita, saudaraku. Ya. Tentu ini yang Paulus merindukan, saudaraku. Ya. Amsal 17:9, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Setuju dengan perbuatan dosa, tidak, itu bukan itu. Tapi kita menutupi, udahlah, kita doakan saja. Tapi orang lebih suka kemudian nggak seru kalau nggak diceritakan, ya nggak diekspos, saudaraku. Dan banyak orang kemudian beropininya macam-macam, saudaraku. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Ini, saudaraku, dia sedang mengajar kasih. Kasih itu menutupi sesuatu, berharap sesuatu, itu yang kasih, ya. Kemudian siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Tuhan mau kita semua makin hari makin kuat. Efesus pasal 4, saya kerjakan ya. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita hanya anggota. Kita semua anggota. Yesus adalah kepala. Buanglah dusta, kebohongan, berkatalah benar satu dengan yang lainnya, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali ke teks Alkitab Bilangan pasal 32. Suku Ruben dan Gad diberi kesempatan untuk berdialog dengan Musa. Musa ini dikatakan sebagai pemimpin yang lembut, ya, namun dia tegas, namun dia juga bijaksana, saudara. Ya. Bagi Musa tidak mudah, saudara, untuk mengelola, memimpin bangsa Israel yang sebanyak itu, saudara. Ya. Dan Musa, yang menarik adalah Musa bersedia mendengarkan keinginan mereka, ya, mendengarkan keinginan mereka, saudara. Dan kemudian ada solusinya di sana, saudaraku. Ya, suku Ruben dan Gad mentaati, mengikuti nasihat yang diberikan oleh Musa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Jadi betapa pentingnya memang
dialog, komunikasi. Saudaraku. Kadang-kadang terjadi miskomunikasi karena tidak ada komunikasi. Ya. Pembangunan tanah, ya, yang dilakukan, ya, dikatakan sana dalam negosiasi ada tawar menawar, maka kita bisa belajar di sana ada kesepakatan. Maka temanya adalah komitmen, tentang komitmen untuk mendukung hingga berhasil mendapatkan seluruh wilayah. Dan mereka mentaati itu, saudara. Ruben, suku Gad ini kemudian berkomitmen, ayo kita perang bersama-sama. Ayo kita bersatu bersama-sama merebut tanah itu, saudara. Yang ketiga, saudara, ini yang menjadi tantangan juga. Bagaimana merawat kebersamaan? Mari kita renungkan, bagaimana sih merawat komitmen kebersamaan? Saya, saudara, kalau melihat ini, saudara, tidak asing bagi kita. Sapu lidi. Kalau satu lidi, satu batang itu tidak akan bermanfaat, saudara. Tidak banyak manfaatnya banyak, saudara. Ya. Coba kalau kita gabungkan bersama-sama satu lidi itu, ya, sebatang lidi baru akan bermanfaat dan kuat ketika ia bersatu dengan lidi-lidi yang lain. Ya. Dan menariknya apa, saudaraku? Sapu lidi akan tetap disebut sapu lidi. Walaupun mungkin ada lidinya yang kecil, ya, ada lidi yang panjang, ada lidi yang pendek, ya. Asalkan mereka tetap dipersatukan oleh sebuah tali yang mengikat mereka. Nah ini, saudara, dipersatukan oleh sebuah tali yang mengikat. Apa sih tali yang mengikat itu, saudaraku? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dikatakan di sana, saudara, ya. Sebelum ke sana, saya perlu menjelaskan sedikit, ya. Ini, saudaraku, bagaimana merawat komitmen kebersamaan. Tidak boleh membeda-bedakan orang, saudara. Saya mengajak kita sekalian mengingat penciptaan pertama kali. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia begitu berharga dan penting. Tidak ada yang tidak penting. Tidak ada yang tidak berharga, saudaraku. Semuanya berharga di mata Tuhan. Manusia diciptakan istimewa. Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Saya membayangkan ketika Tuhan menciptakan, merencanakan untuk menciptakan manusia. Merencanakan. Ini istimewa, saudara. Dari debu tanah, saudara. Yang tidak ada artinya apa-apa, saudara. Tapi menjadi berarti. Diberikan napas kehidupan, saudara. Sayang memang dosa waktu itu membuat manusia jatuh. Tetapi kemudian Yesus memperbaharui itu, saudara. Maka menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Yang hanya debu tanah, saudara. Tetapi kemudian menjadi berarti, saudara. Menjadi berarti. Untuk pembangunan pekerjaan proyeknya Tuhan. Mengerjakan proyeknya Tuhan itu tidak bisa sendiri. Terlalu besar, terlalu luas proyeknya Tuhan. Besar dan luas, tidak mampu. Butuh ada kekuatan kebersamaan. Itu saya kira. Ya, maka dikatakan sana, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kenapa? Yang kedua, Tuhan memberikan kepada gerejanya bermacam-macam karunia yang berbeda-beda. Ya kan? 1 Korintus pasal 12 dikatakan sana, ada berbagai karunia tapi satu roh, berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan, ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat 12 dan 27. Oke.
Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dari ayat ini kita disadarkan bahwa Tuhan yang memberikan kepada gerejanya berbagai macam karunia-karunia yang berbeda-beda dengan satu tujuan. Bagi pembangunan tubuh Kristus, semua berharga, semua penting. Dan Tuhan mau semuanya memang berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan memberikan kepada gerejanya berbagai macam karunia. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya kutip ada kata-kata motivasi. Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran, tidak dapat mengubah apapun juga. Salamasi ini banyak karunia-Nya loh, saudara. Tuhan kasih loh, Tuhan berikan kepada jemaat di Salamasi ini, saudara. Musik, macam-macam karunia. Pujian, ya. Kalau kita mengatakan 9 karunia Roh Kudus, saya tidak baca di sini bahas ya, waktu kita sedikit. Jadi semua kalau digabungkan, semua kalau berfungsi bagaimana mestinya, kuat. Saudara. Dahsyat tuh saudara. Ya, dahsyat tuh saudara. Nah saya percaya setiap saudara diberikan karunia sama Tuhan, minimal 1. Mungkin ada yang 2, ada yang 3, sesuai dengan kebutuhan. Ada, tapi semua berharga, semua berfungsi. Luar biasa. Salamasi bukan hanya dikenal sebagai gereja kekeluargaan dekat, tapi mari saudara, kita semua harus menyadari ini saudara. Mari kita menyadari ini saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita kembali. Yang ketiga ini, komitmen janji memang harus dilaksanakan. Saudara. Ini sebuah tantangan saudara. Komitmen harus dilaksanakan. Suku Ruben dan Gad setelah negosiasi dengan Musa. Di sana ada solusi, ada kesepakatan, dan kemudian komitmen. Ya, saya mau. Oke. Saya nurut. Saya akan bantu saudara yang lain. Ini saudara. Ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ingat ayat ini digunakan waktu saya menikah. Ya. Ayat emas saya waktu itu. Yang 2 berbeda. Kata Tuhan, kamu harus jadi 1. 2 yang berbeda. Manusia yang berbeda latar belakang, mungkin bahasa, ya, kebiasaan, mungkin pola pikir. Kata Tuhan, 2 itu harus jadi 1. Di jemaat berbagai macam karunia yang berbeda-beda. Tapi semuanya satu tubuh, satu iman, satu roh yang sama. Dan Kristus adalah kepalanya. Amin saudara. Dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan saudara. Maka hati-hatilah, waspadalah selalu, berjaga-jagalah. Karena iblis tidak suka. Ya. Iblis pendusta, dia berkata bohong saudara. Dengan berbagai macam cara-caranya saudara. Sekiranya mungkin menghancurkan, melemahkan gereja, orang percaya, keluarga-keluarga, anak-anak muda. Ya. Seperti itu. Kan itu. Mari sama-sama kita komitmen. Sesuai dengan fungsi, sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan. Karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Saudara. Yang terakhir saudara. Ya. Oke. Dan akhirnya suku Ruben dan Gad dan Manasye ya, bergerak dalam kebersamaan, bergerak dalam kesehatian, bertindak dalam arahan Tuhan. Bani Ruben, Gad, dan Manasye akhirnya mendapatkan apa yang diharapkan. Walaupun dari awalnya ada dialog, ada tawar-menawar, tapi di sana juga ada komitmen, ada kesatian, ada kesatuan. Komitmen untuk berani ngambil keputusan juga, sama-sama. Komitmen ini untuk siapa, saudaraku? Untuk kita semua.
untuk kita semua. Pribadi lepas pribadi sebagai anggota tubuh Kristus. Dan akhirnya saudara, mereka diberkati Tuhan. Apa yang mereka harapkan, mereka dapat saudara. Kalau saya membaca ayat selanjutnya, mereka berhasil. Mereka mendapatkan itu semua, ya, mendapatkan apa yang diharapkannya, mencapai tujuan, mencapai target. Mereka sepakat, mereka bersukacita, mereka ada damai sejahtera. Wah, luar biasa, betapa indahnya saudaraku. Dan ayat penutup, ayat terakhir saudara. Ayat ini suka saya saudara. Mazmur 133 ayat 1-3, dikatakan sini saudara. Ya, aduh ini ya. Nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam dengan rukun bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa saudara? Kesanalah Tuhan memberitakan apa saudara? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah janji Tuhan. Ketika ada kesatuan, kerukunan, di sana turunlah berkat Tuhan. Ya. Mari kita berjuang bersama-sama selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Biarlah kita semua menjadi gereja yang kuat, keluarga yang kuat, anak-anak muda yang kuat. Menghadapi tantangan ke depan ini, kita bisa bersama dengan Kristus.